Manchester United tumbang saat melawan Grimsby Town di Piala Liga Inggris. Taktik Ruben Amorim digugat, dicap tidak fleksibel. Amorim melakukan banyak perubahan saat melawan Grimsby Town. Kobbie Mainoo, Aiden Heaven, Tyler Fredrickson, Manuel Ugarte, dan Andre Onana yang menjadi starter Man United. Setelah MU ketinggalan, Amorim melakukan beberapa perubahan. Mbeumo, Bruno Fernandes, Mason Mount, Joshua Zirkzee, dan Matthijs de Ligt yang dimasukkan. Ex-pemain Crystal Palace, Joby McAnuff, yang menilai taktik Amorim tidak fleksibel. Ivar Jenner sudah memperkuat tim muda FC Utrecht pasca cedera sekitar 7 pekan. PSSI memberi waktu masa pemulihan sebelum ia membela timnas Indonesia lagi. Pemain berusia 21 tahun itu tidak masuk daftar Garuda Calling untuk agenda FIFA Matchday timnas Indonesia bulan depan. Padahal nama Ivar selalu menghiasi daftar panggil timnas Indonesia sejak era Sintayong. Namun kini dipastikan bahwa Ivar juga tidak masuk daftar panggil timnas U23. Meski saat ini sebenarnya Ivar ternyata sudah bermain lagi dengan memperkuat Jong FC Utrecht. Ivar tampil sebentar saat Jong Utrecht menghadapi Jong Ajax, Selasa, tanggal 26 Agustus tahun 2025. Dalam laga itu, Ivar diturunkan pada menit ke-85 untuk menggantikan Macian Gadari. Adapun PSSI tidak mempermasalahkan situasi ini. Bagi PSSI, kebugaran pemain adalah hal yang utama ketimbang memaksakan memanggil ke timnas Indonesia dalam keadaan tidak fit 100%. PSSI justru berharap Ivar Jenner terus menjaga kondisinya saja di klub, sambil mengasah olah bola lagi pasca lama menepi. Ivar diharapkan berangsur-angsur pulih di waktu yang tepat saat timnas Indonesia membutuhkan tenaganya lagi. Grimsby Town mempecundangi Manchester United di babak kedua Piala Liga Inggris. Kemenangan itu akan diingat selamanya oleh The Mariners. Meski tim divisi 4 Liga Inggris, Grimsby Town tak menunjukkan diri inferior di hadapan MU. Ex-pemain Premier League, Chris Sutton, menilai bahwa kemenangan ini akan selalu dikenang oleh pendukung Grimsby Town yang hadir ke stadion. Rumornya, Manchester City lepas Savinho dulu untuk bisa datangkan Rodrigo. Namun Pep Guardiola nggak mau lepas sang winger, maka diyakini transfer Rodrigo batal. Tottenham Hotspur sempat meminati Savinho. Kabarnya, Tottenham berani bayar mahal yakni sebesar 70 juta pounds atau setara 1,5 triliun rupiah. Klub asal kota London itu sedang cari penyerang sayap baru setelah ditinggal Son Heung-min. Savinho masih muda, masih 21 tahun dan dinilai menjanjikan. Dirangkum dari media-media Inggris, Pep Guardiola enggan melepas Savinho. Meski tak dipungkiri, Guardiola dikabarkan sempat meminati Rodrigo untuk tambah amunisi di lini serang. AC Milan akan mendapatkan tenaga baru di lini serang. Rossoneri selangkah lagi menuntaskan transfer Christopher Nkunku. Dikutip The Athletic, Milan mencapai kesepakatan dengan Chelsea soal harga Nkunku, yakni 35 juta euro atau sekitar 666 miliar rupiah. Jika termasuk bonus, banderol Nkunku bisa mencapai 42 juta euro, 799 juta rupiah. Penyerang asal Prancis itu akan terbang ke Milan pekan ini untuk menjalani tes medis dan menekan kontrak 5 tahun. Setelah gagal lolos ke Eropa musim ini, Milan menargetkan finish 4 besar demi tampil di Liga Champions. Nkunku bermain untuk Chelsea sejak 2023 dan mencetak 18 gol serta 5 assist dari 62 laga. Tyrell Warren jadi mimpi buruk Manchester United saat tersingkir di Carabao Cup 2025/2026. Rupanya bek Grimsby Town itu sahabat Marcus Rashford. Warren menghabiskan masa kecilnya di akademi MU bersama Scott McTominay dan Marcus Rashford. Pemain berposisi bek sayap kiri itu gagal mentas ke tim utama dan dilepas pada 2019. Warren kemudian lebih banyak menghabiskan karirnya di klub-klub divisi bawah Inggris seperti Salford City, Radcliffe, Boston United, Halifax Town, Barrow. Sebelum gabung Grimsby tahun lalu, dia sudah tampil 46 kali untuk Grimsby dan gol ke gawang MU adalah yang pertama di klub tersebut. Meski tidak pernah merasakan main di tim utama MU, Warren sempat dilatih Jose Mourinho pada usia 17 tahun. Tapi, Warren justru berteman baik dengan Rashford yang kini tengah dipinjamkan ke Barcelona. Muncul kabar, Trent Alexander-Arnold akan tersingkirkan di Real Madrid jika Dani Carvajal sudah mulai fit. Sumber dari orang dalam sebut, kabar itu tidak benar. Dilansir dari Marca, sumber terpercaya dari Real Madrid menyebut tidak benar kalau ada kabar Trent Alexander-Arnold disingkirkan dari skuad utama tim. Ex-pemain Liverpool itu masih masuk dalam rencana Xabi Alonso. Alonso mau berikan Dani Carvajal menit bermain karena kondisinya mulai membaik. Pemilihan Carvajal atau Trent yang jadi starter adalah murni pilihan Alonso. Kylian Mbappe dipanggil ke timnas Prancis dan kembali jadi kapten. Didier Deschamps beri peringatan, Mbappe harus tunjukkan kualitas dan tanggung jawabnya.
Didier Deschamps mengaku, Kylian Mbappé masih merupakan sosok pemimpin di skuad timnas Prancis. Namun Deschamps beri peringatan, Mbappé harus bisa tunjukkan kualitasnya dan jalani tanggung jawab sebagai kapten tim. Saya telah mempercayakan tanggung jawab kepada beberapa pemain sebagai tim. Pada akhirnya, ini bukan soal siapa kaptennya dan saya bisa memutuskan hal itu tergantung situasinya. Namun kini, kapten tim adalah Mbappé, jelasnya dilansir dari Tribuna. Mbappé harus menunjukkan kualitas dan tanggung jawabnya di tim ini. Itu juga termasuk kepada seluruh pemain, sambungnya. Toni Kroos meyakini, Real Madrid tak akan mudah meraih titel juara di 2025-2026, Barcelona masih tangguh, ditambah banyak pesaing di kompetisi Eropa. Madrid jelas mengusung misi juara setelah nirgelar di musim lalu. Los Blancos finish kedua di bawah Barca di Liga Spanyol, kalah lagi dari rivalnya itu di final Copa del Rey, dan terhenti di 8 besar Liga Champions. Tujuan Real Madrid jelas, yakni merebut titel juara La Liga dari Barcelona dan sukses di Liga Champions. Akan tetapi, Barca juga toh tidak mengalami perubahan berarti dari saat memenangi treble domestik. Ditambah, persaingan lebih berat menanti El Real untuk memenangi titel Eropa ke-16. Tom Haye berpotensi saat Persib Bandung saat menjamu Borneo FC Samarinda. Pemain timnas Indonesia itu dianggap cukup fit. Baru diresmikan sebagai pemain baru, Rabu, tanggal 27 Agustus tahun 2025, Haye langsung dihadapkan dengan jadwal kompetisi terdekat. Persib akan menjamu Borneo di Gelora Bandung Lautan Api, Minggu, tanggal 31 Agustus tahun 2025. Pelatih Persib Bojan Hodak menyebut bahwa Haye sudah siap berkompetisi. Selain Haye, Federico Barba juga punya peluang sama. Bodak menyebut bahwa Haye dan Barba dalam kondisi fit, dia pun tidak ragu untuk langsung memberikan mereka kesempatan bermain. Sejak berseragam Sporting, Gyökeres terbiasa membawa bola ke sisi kiri lalu memotong ke dalam. Dari posisi itu, ia sering melepaskan tembakan cepat ke tiang dekat yang mengecok kiper. Pola serupa kembali terlihat saat melawan Leeds. Contoh paling menonjol dapat ditemukan saat ia mencetak gol ke gawang Boavista, Porto, Duniens, hingga Estoril musim lalu. Hampir semuanya lahir dari pola yang sama, sprint di flank kiri, duel 1 lawan 1, lalu penyelesaian ke arah tiang dekat. Meski demikian, Gyökeres juga mampu menghadirkan variasi. Sesekali ia melepaskan tembakan silang ke tiang jauh, seperti saat menghadapi Rio Ave. Namun, pola dasarnya tetap berawal dari eksploitasi ruang di sisi kiri. Bagi Arsenal, karakteristik ini bisa menjadi jawaban atas kelemahan musim lalu. Data mencatat hanya 32,9% sentuhan menyerang mereka datang dari sepertiga kiri, persentase terendah di Premier League. Kehadiran Gyökeres berpotensi menutup kekurangan tersebut. Casemiro kembali menjadi perbincangan hangat dalam dinamika bursa transfer Manchester United. Gelandang Brasil tersebut kerap menjadi subjek spekulasi kepindahan mengingat statusnya sebagai salah satu penerima gaji tertinggi dalam skuad. Meskipun sempat menerima proposal menggiurkan dari klub Arab Saudi, Casemiro mengambil keputusan yang berbeda. Ia memilih untuk melanjutkan perjalanan karirnya di Old Trafford dan menepis rumor kepindahan yang sempat mencuat kencang. Keputusan tersebut sejalan dengan visi jangka panjang sang pemain. Casemiro berkeinginan mempertahankan kompetitivitasnya di level elit untuk menjaga kesempatan tampil dalam Piala Dunia 2026 bersama tim nasional Brasil. Situasi kontrak Vinicius Junior di Real Madrid kini menjadi perhatian utama. Selama beberapa bulan terakhir, perpanjangan kontrak sang pemain dianggap hanya menunggu waktu. Namun faktanya kesepakatan masih jauh dari tercapai. Berjalannya waktu justru mempertebal spekulasi mengenai kemungkinan kepergian Vinicius dari Santiago Bernabeu. Desas-desus pun mulai beredar bahwa bintang Brasil tersebut sedang mempertimbangkan opsi karir di luar Spanyol. Situasi yang semula dianggap prosedural kini berkembang menjadi drama berkepanjangan. Kedua belah pihak akhirnya memutuskan untuk menunda seluruh diskusi perpanjangan kontrak hingga musim ini berakhir. Santiago Giménez resmi bergabung dengan AC Milan pada Februari tahun 2025 lalu. Rossoneri mendatangkannya dari Feyenoord dengan banderol sekitar 32 juta euro. Spekulasi mengenai masa depan Giménez akhirnya mendapat jawaban pasti. Agen sang pemain, Rafaela Pimenta, membantah kabar yang menyebut kliennya bakal cabut dari San Siro. Hal ini diungkapkan lewat laporan Fabrizio Romano di akun X miliknya. Jurnalis transfer itu membagikan kutipan langsung dari Pimenta yang menegaskan status Giménez. Dengan kepastian ini, Giménez dipastikan menjadi salah satu pilar lini serang Milan musim depan. Allegri pun masih bisa mengandalkan striker asal Meksiko tersebut untuk bersaing di Serie A dan kompetisi Eropa. Chelsea berpotensi gagal mendapatkan tanda tangan Xavi Simons. Pemain berbakat milik RB Leipzig itu kini dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan Tottenham.
Rumor mengenai minat Chelsea terhadap Simons sebenarnya bukan hal baru. Hampir sebulan terakhir, The Blues disebut-sebut menjadikan gelandang asal Belanda itu sebagai target transfer mereka. Namun, hingga kini belum ada pergerakan nyata dari pihak Chelsea untuk merealisasikan transfer tersebut. Belum ada tawaran yang masuk ke meja Leipzig dari kubu The Blues. Situasi ini dimanfaatkan Tottenham yang mulai bergerak cepat memburu sang pemain. Menurut laporan The Telegraph, Spurs kini berada di posisi terdepan. Teka-teki mengenai kemana Nicholas Jackson akan berlabuh setelah meninggalkan Chelsea mulai menemui titik terang. Sang striker dikabarkan akan pindah ke Jerman untuk bergabung dengan Bayern Munchen. Romano menyebutkan bahwa Bayern Munchen sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa Jackson. Mereka sudah mengontak Chelsea untuk transfer sang striker. Mereka sudah mengutarakan ketertarikan mereka untuk memboyong sang pemain ke Allianz Arena. Proses ini masih berjalan dan Romano mendeskripsikan bahwa Chelsea dan Bayern Munchen sejauh ini belum mencapai kata sepakat untuk transfer sang striker. Chelsea menginginkan bayaran sekitar 70 juta pounds untuk jasa mantan striker Villarreal tersebut. AC Milan masih belum menutup aktivitas mereka di bursa transfer musim panas ini. Setelah mengamankan tanda tangan Coni de Inter dari Genoa, raksasa Serie A itu kembali mencari tambahan pemain di lini belakang. Reporter transfer kenamaan Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Milan sudah mengambil langkah awal. Rossoneri disebut telah menghubungi Manchester City untuk menanyakan detail transfer Akanji. Meski sudah ada komunikasi, Milan sejauh ini belum melayangkan tawaran resmi. Mereka masih memantau situasi yang melibatkan pemain 29 tahun itu dengan klub pemiliknya. Rossoneri ingin memastikan kondisi negosiasi terlebih dahulu sebelum mengambil langkah selanjutnya. Bayer Leverkusen segera rampungkan perekrutan bintang muda AS Monaco, Eliezer Benseghir, sebelum bursa transfer musim panas ini berakhir. Mengenai Benseghir, saat ini masa depan Benseghir di Monaco tengah tak menentu. Ia terhambat waktu bermain yang terbatas dan pramusim yang kurang memuaskan. Di tengah situasi tersebut, gelandang sarang timnas Maroko itu pun menarik perhatian Bayer Leverkusen. Diberitakan sebelumnya, klub Jerman itu telah sodorkan tawaran sebesar 25 juta euro kepada manajemen Monaco, dalam upaya mereka dapatkan Benseghir. Namun klub Ligue 1 tersebut enggan melepas mantan pemain timnas Prancis U19 itu dengan begitu saja. Dengan kontraknya di Monaco yang masih berlaku hingga tahun 2027, Benseghir sebenarnya awali musim lalu dengan baik, sebelum akhirnya kehilangan momentum seiring berjalannya musim. Liverpool dikabarkan masih terus mengupayakan untuk merekrut Marc Guehi dari Crystal Palace di penghujung jendela transfer musim panas tahun ini. Liverpool dikabarkan masih aktif bernegosiasi untuk merekrut bek tengah Crystal Palace, Marc Guehi. The Reds bersedia mengeluarkan lebih dari 30 juta pound untuk mendapatkan tanda tangan pemain internasional Inggris tersebut sebelum bursa transfer ditutup. Namun, menurut laporan dari jurnalis Fabrizio Romano, nasib transfer ini sepenuhnya bergantung pada keputusan Crystal Palace. Newcastle United dikabarkan masih tetap berusaha untuk mendatangkan Artem Dovbyk dari AS Roma di penghujung bursa transfer musim panas tahun ini. Di tengah situasi transfer yang penuh tantangan, Newcastle United kini mengarahkan radar mereka pada Artem Dovbyk. The Magpies sangat ingin mendapatkan setidaknya satu striker baru sebelum jendela transfer ditutup, terutama dengan ketidakpastian yang menyelimuti masa depan Alexander Isak. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, klub Tyneside tersebut telah mengambil langkah konkret untuk mengamankan tanda tangan penyerang AS Roma berusia 28 tahun tersebut. Pergantian nama dilakukan Erling Haaland, dengan hal itu berdampak pada penampilannya di timnas Norwegia. Dalam laga timnas Norwegia yang berikutnya, tidak akan ada lagi nama Haaland, itu karena pemain bersangkutan kini bakal mengusung Braut Haaland di punggung jersinya. Sebelum ini Erling Haaland memang lebih rutin menggunakan Haaland di bagian punggung, sebagaimana yang ia lakukan dalam karirnya di klub mulai dari Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund, dan Manchester City. Sejatinya, penyerang berusia 25 tahun itu memang punya nama lengkap Erling Braut Haaland, dengan kombinasi nama belakang dari kedua orang tuanya merujuk kebiasaan penamaan di Norwegia. Merujuk Tribuna, manajer timnas Norwegia Ståle Solbakken sudah mengonfirmasi perubahan dari Haaland menjadi Braut Haaland di jersey Erling Haaland tersebut. Undian Liga Champions 2025/2026 sudah digelar, raksasa Eropa banyak yang saling sikut di fase awal. Undian digelar di Grimaldi Forum, Monaco, Kamis, tanggal 28 Agustus tahun 2025, malam WIB. Undian dipandu Sekjen UEFA, Giorgio Marchetti, ditemani dua legenda Zlatan Ibrahimovic dan Ricardo Kakà. Undian dimulai dari menemukan lawan untuk tim dari pot 1, yang diisi unggulan seperti Chelsea, Bayern Munich, Real Madrid, hingga Liverpool dan Manchester City. Di fase Liga, tim-tim raksasa itu akan langsung saling bentrok. Chelsea misalnya, langsung jumpa Bayern Munich dan Barcelona.
Sementara Real Madrid juga mendapat awal yang berat. Vinicius Junior DKK akan langsung melawan raksasa seperti Liverpool, Manchester City, dan Juventus. Di fase awal, sebanyak 36 tim, yang terbagi dari 4 pot, akan diundi untuk menentukan lawannya di 8 pertandingan fase Liga. Lawannya akan terdiri 2 tim dari tiap pot 1-4. Nantinya, mereka akan melakoni 8 pertandingan, dan harus berebut tiket ke-16 besar dalam sebuah sistem Liga. Fase Liga akan digelar mulai 16-18 September tahun 2025 sampai tanggal 28 Januari tahun 2026. Tim yang finish di urutan 1-8 akan lolos langsung ke babak selanjutnya, sementara sisanya 16 tim, dari urutan 9-24, harus bersaing lewat playoff bersistem 2 leg untuk merebut 8 tiket tersisa. Fase Liga akan dimulai pada 16-18 September mendatang, sampai tanggal 28 Januari tahun 2026. Sementara final akan digelar di Puskás Arena, Budapest, Hongaria, tanggal 31 Mei tahun 2026. Chelsea akhirnya mencapai kata sepakat dengan Manchester United terkait transfer pemain muda Argentina, Alejandro Garnacho. Proses ini diperkirakan akan tuntas sebelum bursa transfer Premier League resmi berakhir pada tanggal 1 September tahun 2025. Kesepakatan ini menjadi salah satu transaksi besar antara dua klub besar Inggris pada musim panas kali ini. Jurnalis transfer Fabrizio Romano melaporkan pada Jumat, tanggal 29 Agustus tahun 2025, bahwa nilai transfer yang disetujui kedua pihak berada di angka 40 juta pound sterling, sekitar 884 miliar rupiah. Jumlah tersebut lebih rendah dibanding permintaan awal Manchester United yang semula berada di kisaran 50 juta pound sterling, 1,1 triliun rupiah. Negosiasi sempat berjalan alot, namun akhirnya kedua klub menemukan titik temu setelah serangkaian diskusi intensif. Garnacho sendiri sudah menyetujui kontrak jangka panjang bersama Chelsea hingga tahun 2032.